Hai semuanya, perkenalkan nama saya Karina Handayani Wuri. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Teknik Penulisan dan Presentasi pada semester 5. Di sini tugasnya yaitu meresum paper dari jurnal. Saya mengambil dengan judul Analisis Kapasitas Daya Dukung Fondasi Dangkal berdasarkan pengujian Compenetration Test. Oke, sebelum mulai, mata kuliah ini diampu oleh Ibu Tigo Mindyastiwi, Sarjana Teknik dan Master of Science. Oke. Kondisi di lapangan sangat beragam jenisnya, ada yang memiliki tanah dengan karakteristik baik dan ada juga yang buruk hingga buruk sekali. Nah, namun dikarenakan kebutuhan lahan yang semakin meningkat, kita tidak dapat memilih lahan mana yang akan digunakan. Bisa saja kita saat pembangunan mendapatkan lahan yang kurang bagus, misalnya seperti lahan organik, sehingga kita harus mencek stabilitas fondasi yang akan digunakan. Di sini ada beberapa poin tentang fondasi sebagai pendahuluan. Poin pertama itu fondasi pada suatu bangunan merupakan struktur yang penting sebagai penopang konstruksi di atasnya. Fondasi dangkal ini digunakan sebagai alternatif fondasi struktur untuk tanah keras yang terletak pada kedalaman 1–2 meter. Yang ketiga, berbagai jenis fondasi dangkal ini dapat digunakan sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Kemudian poin terakhir, penentuan fondasi yang tepat untuk suatu struktur didasarkan pada penilaian kapasitas daya dukung dan besar penurunan yang terjadi. Perhitungan nilai kapasitas daya dukung ini bisa kita gunakan dengan menggunakan persamaan Terzaghi, Meyerhof, Hansen maupun Pesik. Namun dalam proses perhitungan dan analisis kapasitas daya dukung dengan persamaan di atas itu membutuhkan waktu yang sangat lama karena parameternya yang digunakan itu cukup lengkap. Menganalisis kapasitas daya dukung berbagai variasi dimensi fondasi dangkal dengan menggunakan pendekatan Stratman ini dapat dilakukan karena proses yang dibutuhkan itu waktunya tidak seperti yang persamaan di atas tadi, cukup singkat. Pada studi ini kita mengambil tinjauannya dari daerah Argoboga Salatiga. Data yang digunakan itu merupakan data pengujian CPT. Sebelum melakukan analisis kapasitas daya dukung fondasi, maka kita itu perlu mengklasifikasi jenis tanah terlebih dahulu. Hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan analisis kapasitas daya dukung yaitu pertama, klasifikasi tanah pada studi ini menggunakan grafik Stratman untuk mengetahui jenis dan karakteristik tanah yang ada di lapangan. Yang kedua, kapasitas daya dukung dihitung menggunakan persamaan pendekatan oleh Stratman berdasarkan pengujian CPT. Stratman memberikan hubungan nilai pengujian CPT dan faktor daya dukung seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu hasil dan diskusi. Tabel 1.
Dalam tabel 1 ini memiliki dua titik pengujian, yaitu titik S1 dan S2. Berdasarkan hasil pengujian CPT, diperoleh bahwa pada titik S1, nilai tahanan ujung QC adalah sebesar 250 kg per cm kubik yang terletak pada kedalaman 2,20 meter. Sedangkan S2 memiliki nilai tahanan ujung QC sebesar 250 kg per cm kubik yang terletak pada kedalaman 1,40 meter. Nilai tahanan ujung QC menunjukkan bahwa pengujian tanah sampai pada kedalaman lapisan tanah keras. Hal ini menunjukkan bahwa pada lokasi daerah Gogoga Salatiga memiliki tanah keras dekat dengan permukaan tanah sehingga dapat digunakan pondasi dangkal. Nah, yang digunakan pada pondasi dangkal ini karena dalam tabel 1 ini menunjukkan bahwa secara umum lokasi studi ini memiliki jenis tanah pasir, maka digunakan pondasi telapak tipe bujur sangkar dengan kedalaman 2 meter dari permukaan tanah. Kemudian untuk tabel 2, kombinasi lebar bervariasi dan kedalaman pondasi 2 meter yang memenuhi persyaratan pondasi dangkal. Hasil dari titik pengujian CPT-S1 dan titik pengujian CPT-S2 memiliki nilai yang sedikit berbeda meskipun pada lokasi yang sama jika dilihat dalam tabel. Perbedaan ini dikarenakan pada titik S1 dan S2 memiliki jenis tanah yang berbeda untuk setiap kedalaman 0,20 meter, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1 sebelumnya yang telah dianalisis. Adanya perbedaan kondisi tanah dapat mempengaruhi nilai daya dukung dalam menerima beban dikarenakan jenis tanah dan tingkat kepadatan tanah yang berbeda pula. Nah, hasil dari analisis tabel 1 dan tabel 2 ini kita buat grafik untuk memudahkan analisis. Grafik ini menunjukkan hasil kapasitas daya dukung dengan metode korelasi langsung data sondir atau CPT. Garis orange menunjukkan hasil kapasitas daya dukung dengan metode korelasi NQ, sedangkan garis abu-abu menunjukkan hasil kapasitas daya dukung dengan metode korelasi N-gamma. Kedalaman yang sama yaitu 2 meter, semakin lebar pondasi maka nilai daya dukung pun semakin meningkat. Sesuai dengan penelitian oleh Muda pada tahun 2016 yang menggunakan metode Mayer-Hope untuk analisis pondasi dangkal di mana memberikan kesimpulan bahwa daya dukung ultimate pondasi bertambah seiring bertambah lebar pondasi. Grafik yang terbentuk adalah linear karena makin besar lebar pondasi, makin besar pula kapasitas daya dukungnya. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairullah pada tahun 2013 mengenai daya dukung pondasi dangkal, di mana grafik yang diperoleh adalah linear yang merupakan hubungan antara dimensi pondasi dengan daya dukung. Grafik berbentuk seperti parabola. Dikarenakan akibat dari perhitungan dimensi pondasi bujur sangkar, di mana dalam cm persegi, sehingga menyebabkan satuan dari kapasitas daya dukung adalah kilonewton. Ini dapat dilihat pula dalam grafik gambar 1 dan 2 bahwa semakin besar perbedaan antara dimensi pondasi dengan kedalaman pondasi, maka semakin besar pula deviasi hasil kapasitas daya dukung antar setiap metode. Kesimpulannya, saya rangkum di sini ada 5 poin. Yang pertama, nilai kapasitas daya dukung yang dihitung dengan metode korelasi NQ lebih besar daripada dengan korelasi N-gamma. Metode korelasi langsung menggunakan tahanan ujung CPT. Semakin besar selisih antara dimensi pondasi dengan kedalaman pondasi, maka semakin besar pula deviasi hasil kapasitas daya dukung antar ketiga metode tersebut.
Deviasi yang cukup besar disebabkan adanya faktor empirik dalam persamaan Boltzmann dan faktor daya dukung Terzaghi yang digunakan sebagai pendekatan dalam perhitungan, di mana memberikan pengaruh terhadap hasil. Diperoleh adanya komparasi dengan data pada lokasi lain untuk melihat tren hasil yang diperoleh. Terima kasih. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan perkataan yang saya ucapkan.